Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah kolom Jemaat Petra Ranumut dari kolom 1 sampai dengan kolom 14 akan segera dimulaikan. Tentunya bagi jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Pinkan Waleleng Monika, MTH. Diundang jemaat sekalian untuk berdiri, kita melakukan Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita kidungkan bersama lagu Tuhan Allah Hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau berkenan memberi bagi kami nafas kehidupan, bahkan kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Engkau memberi kami waktu dan kesempatan pula untuk boleh bekerja, berusaha, mengisi hari-hari kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau pula berkenan memberi bagi kami waktu dan kesempatan selaku jemaat-Mu Gemim Petra Ranomuut dari kolom 1 hingga kolom 14 untuk boleh kembali beribadah bersama, beribadah kolom. Bapa, sekalipun hingga saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya Engkau Tuhan berkenan menyatukan kami dalam iman percaya, pengharapan dan kasih kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Inilah kami semua, ini kami yang datang dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ini kami semua yang bersyukur dan berterima kasih atas genap kasih dan anugerah-Mu. Dan inilah pula kami yang saat ini datang dalam penyesalan akan salah dan dosa. Ketika Engkau memberi kami tugas dan tanggung jawab untuk bekerja, untuk berusaha, namun kami belum bisa melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Kami bermohon pengampunan-Mu, ya Bapa. Bila masih saja kami mengandalkan diri kami, bila kami merasa bahwa kami boleh kuat, kami boleh bekerja, beraktivitas, karena kemampuan kami bermohon pengampunan-Mu Tuhan. Bila dalam tugas pekerjaan justru membuat orang lain tersakiti, kami bermohon pengampunan-Mu Bapa. Kami sadar keberadaan kami. Kami sadar bahwa diri kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Kami bermohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya adalah Tuhan yang berkenan mau menyelamatkan kami senantiasa, memulihkan kami, membarui kehidupan kami sepenuhnya. Karena itu layakkanlah dan kuduskanlah sekalian kami di saat ini untuk boleh beribadah, semata-mata memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam kasih dan anugerah-Mu, kami bermohon pengampunan-Mu, ya Bapa. Inilah kami yang mengaku dosa, inilah kami yang bermohon pengampunan. Hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan, kami berseru. Amin. Kita lakukan bersama, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas yang ku
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bersyukur, berterima kasih kami ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami beribadah bersama di malam hari ini. Dan saatnya ya Bapa, kami bermohon, pendengarkan sabda-Mu bagi kami semua. Bimbing dan tuntunlah kiranya kami dengan hikmat-Mu Tuhan, menjalani hidup yang harus kami hadapi di tengah dunia ini. Sungguh kami menyadari betapa terbatas dan lemahnya kami. Dan karena itu dengan penuh kerendahan hati, kuasai kami sepenuhnya dengan kuasa Roh-Mu. Pendengarkan sabda-Mu dan mampukanlah kami untuk bisa memahaminya. Mampukanlah pula kami setia dan tekun memberlakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pemikir Yunani bernama Herakleitos pernah berkata, segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Segala sesuatu pasti akan mengalami perubahan, hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah.
Dalam kehidupan di dunia ini pasti kita merasakan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Contoh nyata, dulu ketika belum ada alat angkutan seperti motor, mobil, ataupun yang lain, ketika seseorang harus menempuh satu perjalanan, dia hanya bertumpu pada kekuatan kakinya, berjalan dengan kaki, atau menggunakan hewan seperti keledai, kuda, ataupun unta. Tapi perubahan yang terjadi membuat seseorang ketika melakukan perjalanan dapat melaksanakannya dengan mudah. Orang bisa memilih alat transportasi yang bisa digunakan. Bukan hanya motor, mobil, tetapi juga ada kereta api ataupun kapal laut, pesawat, bahkan ada informasi terakhir, ada mobil terbang nantinya. Kecanggihan teknologi mempengaruhi banyak hal di dunia ini. Dan perubahan-perubahan yang terjadi ini harus kita hadapi. Di era saat ini, kita sudah masuk di era 4.0, bahkan 5.0, yang ditandai dengan sistem digital. Dan sekarang ini kita sudah menikmatinya, atau sementara menikmatinya. Seperti malam hari ini, kita beribadah melalui live streaming, anak-anak yang menuntut ilmu, belajar online, orang mau belanja, sekarang tidak perlu lagi harus ke pasar ataupun ke supermarket, kita bisa belanja online, mau makan pun, yang penting ada uang, kita bisa memesan. Ada banyak hal yang bisa kita rasakan dan nikmati kemudahan-kemudahan yang terjadi karena berbagai perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan-perubahan besar yang bila tidak disikapi dengan bijak akan berdampak negatif dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saudara, di minggu yang berjalan ini kita diajak untuk bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan, memahami bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21. Bacaan Alkitab ini menekankan pada pentingnya hikmat Tuhan. Saudara bicara tentang hikmat dalam hubungan dengan Alkitab, pasti kita ingat cerita tentang Salomo, seorang raja Israel yang dikenal sangat berhikmat. Ketika suatu waktu Tuhan memberi kesempatan untuk mengajukan permintaan yang diminta Salomo kepada Tuhan, bukan panjang umur, bukan kesehatan, kekuatan, bukan pula kekuasaan yang semakin besar, tetapi yang diminta hanyalah hikmat. Hikmat dari Tuhan. Mengapa Salomo sangat membutuhkan hikmat? Atau mengapa Salomo menjadikan hikmat menjadi prioritas utama dalam kehidupannya? Dalam bacaan Alkitab kita saat ini, kita bisa melihat gambaran tentang hikmat. Yang pertama dalam ayat 14, hikmat digambarkan sebagai nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan. Ayat 15 dan 16, hikmat
adalah kemampuan untuk memimpin dengan adil. Selanjutnya ayat 17. Hikmat digambarkan kemampuan untuk mengasihi secara total. Dan yang keempat, hikmat merupakan kekayaan, kehormatan, harta yang tetap dan bersikap adil dalam ayat 18. Selanjutnya dalam ayat 19, hikmat bahkan dikatakan sangat-sangat berharga melebihi emas dan perak. Dan ayat 20, hikmat berarti hidup dalam kebenaran. Dan terakhir dalam ayat 21, hikmat adalah berkat yang melimpah. Saudara, dari apa yang diungkapkan dalam ayat-ayat ini, dalam bacaan kita saat ini, tidak heran bila Salomo mengutamakan hikmat. Tidak heran bila Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Karena ternyata hikmat sekali lagi memiliki nilai yang sangat-sangat berharga yang tidak dapat disejajarkan dengan pengetahuan pada umumnya. Ada penyampaian dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode pada pembekalan pelayan khusus beberapa hari yang lalu. Antara lain yang berkata, seorang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Sebaliknya, orang yang berhikmat pasti berpengetahuan. Contohnya ada seorang yang bernama Dr. Azari. Beliau punya bekal pendidikan yang sangat tinggi. Seorang yang meraih gelar PhD, doktor, seorang yang dapat meraih gelar ini tentu tidak meraihnya dengan mudah. Ada tahapan jenjang pendidikan yang harus ditempuh sebelum dapatkan atau meraih gelar doktor. Tapi pengetahuan yang didapatkannya justru pada akhirnya digunakan untuk membunuh banyak orang melalui peristiwa bom Bali. Dan kita tahu bersama dalam peristiwa ini ada begitu banyak orang yang menjadi korban. Ada begitu banyak orang yang tewas. Ternyata saudara, seorang yang punya bekal pengetahuan yang sangat tinggi sekalipun tidak menjamin orang itu berhikmat. Pengetahuan bisa diibaratkan sebilah pisau. Kita semua tentu tahu kegunaan pisau. Pisau biasanya digunakan untuk meracik bahan makanan di dapur. Selama pisau itu ada dalam genggaman orang yang benar, orang yang baik, pisau itu akan berguna. Tidak dapat dibayangkan bila pisau itu ada pada genggaman seorang pembunuh. Pisau itu pasti akan berubah fungsi. Demikian juga saudara, pengetahuan bila tidak dilengkapi dengan kemampuan rohani, maka pengetahuan itu akan menjadi sesuatu yang kebablasan. Karena itulah maka pengamsal berulang kali dalam tulisannya mendorong agar umat Tuhan senantiasa mencari hikmat Tuhan. Agar bekal pengetahuan yang didapat dalam bangku pendidikan tidak menghancurkan, tidak membuat orang lain menderita. Bekal pengetahuan yang didapat justru menjadi berkat, membawa kebaikan bagi orang lain, bukan sebaliknya. Pengetahuan yang dimiliki dapat digunakan untuk kedamaian ataupun kesejahteraan bersama. Karena itulah maka
hikmat sangat dibutuhkan, karena hikmat membimbing, mengarahkan perjalanan kehidupan yang membawa kebaikan. Karena orang yang berhikmat pasti hidup dalam kasih dan mewariskan kasih kepada orang lain. Dan inilah yang bisa kita lihat dalam keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak hanya memberi pengajaran kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi bahkan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan di kayu salib. Kasih yang bahkan benar-benar utuh adanya, karena kasih itu menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini sekali lagi kita sangat membutuhkan hikmat. Karena tanpa hikmat kita bisa salah dalam membuat pertimbangan. Kita bisa kurang perhitungan. Kita bisa kurang berhati-hati. Kita bisa salah dalam memilih ataupun mengambil keputusan. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang positif corona. Mereka berkata bahwa mereka bisa terkena positif corona karena tidak berhati-hati. Ada yang berhati-hati ketika bekerja di luar rumah, tetapi ternyata tidak berhati-hati ketika berhubungan, bergaul dengan teman ataupun saudara. Ada yang sebaliknya sangat berhati-hati, menjaga diri di rumah, tapi tidak berhati-hati di tempat kerja. Berhati-hati dengan teman ataupun kerabat saudara, tetapi tidak waspada, tidak berhati-hati ketika bekerja di luar rumah. Ada pula yang karena berpikir bahwa karena ada bantuan dari sana-sini, akhirnya bermalas-malasan di rumah. Tidak menggunakan waktu-waktu yang Tuhan beri dengan baik. Dengan kata lain, saudara, seperti pengamsal, kita membutuhkan hikmat agar bijak menjalani kehidupan dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Tidak hanya di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya bagi para orang tua atau para pekerja, tetapi semua orang membutuhkan sikap untuk bisa bijak menjalani hidup. Dan karena itu membutuhkan hikmat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa berhikmat dalam hidup ini? Bila kita membaca dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5, ada perkataan, apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Jadi kita dapat meminta kepada Tuhan hikmat. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana caranya agar kita meminta hikmat? Atau apa syaratnya? Dalam bagian lain dari kitab Amsal khususnya pada pasal 7, pasal 1 ayat 7, ada perkataan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, pengetahuan di sini bukan sekedar berarti ilmu, melainkan mengetahui yang baik, mengetahui yang benar, atau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya hokmah. Hokmah asal kata dari hikmat atau bijak. Nah, takut akan Tuhan dari kata yir'at, yang bisa berarti ngeri, tetapi juga berarti hormat yang mendalam. Hormat akan Tuhan, itulah syarat untuk mendapatkan hikmat.
Nah, ketika kita bertemu orang yang kita hormati, pasti kita mau mendengar, pasti kita mau tunduk di hadapannya. Sehingga kembali ada pertanyaan, maukah kita menghormati Tuhan? Maukah kita mendengarkan? Maukah kita tunduk pada petunjuk Tuhan? Beribadah seperti malam hari ini, beribadah kolom ataupun beribadah di hari Minggu ataupun dalam persekutuan ibadah yang lain adalah waktu-waktu yang indah bagi kita untuk bisa mendengarkan petunjuk Tuhan, untuk mengindahkan dan menghargai petunjuk Tuhan. Dalam perjalanan hidup, pasti persoalan akan datang silih berganti. Tidak hanya COVID yang bisa menjadi masalah sekarang ini, tetapi masalah ataupun tantangan hidup pasti akan terus kita hadapi di tengah dunia ini. Maka melalui firman Tuhan saat ini, mari kita mau memberi waktu untuk berdiam diri, untuk menundukkan diri, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dari 24 jam yang Tuhan beri dalam sehari, mari kita menyisihkan waktu, atau mari kita membagi waktu untuk mau selalu datang kepada Tuhan, agar Tuhan mau berkenan membimbing kita, menuntun kita jadi orang-orang yang berhikmat, bertanggung jawab, menjalani kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Kehidupan kita pasti akan diberkati, demikian juga orang lain, sehingga kasih sayang Tuhan pula menjadi bagian dalam diri kita, tetapi juga dalam kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya yang kudus. Amin. Mari saat ini kita mendengarkan pujian yang sudah disiapkan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara, marilah saat ini kita mempersembahkan persembahan kita, dan sambil kita mempersembahkan persembahan, kita kidungkan besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah saat ini kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Maha Pengasih Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih. Persekutuan beribadah selaku jemaat Mogemim Petra Ranumut, ibadah kolom di malam hari ini boleh terlaksana. Kami percaya inilah kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Bapa yang selalu setia, berkenan hadir dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan dunia ini. Maka terimalah segenap ungkapan syukur sukacita kami. Kami pun berterima kasih. Kembali Engkau mengarahkan perjalanan kehidupan kami. Jemaat diundang sabda kebenaran-Mu. Kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjalani hidup ini dalam hikmat Tuhan. Di tengah berbagai perubahan yang harus kami hadapi, yang dapat membuat kami terperosok, yang dapat membuat kami jatuh dalam dosa. Kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, yang mengarahkan selalu kehidupan kami. Terima kasih Engkau kembali memberkati kami melalui firman-Mu. Maka tolonglah kami untuk tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang mau selalu menggunakan waktu yang Tuhan beri, di mana kami mau mendengar selalu petunjuk Tuhan, meneduhkan diri untuk datang kepadamu, dan bermohon Engkau Tuhan berbicara pada kami. Petunjuk-petunjuk Tuhan jadi bagian yang sangat penting untuk boleh kami terima, untuk boleh kami terapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan hikmat, karena Engkaulah Tuhan sumber hikmat. Bapa di dalam sorga, kami bermohon, kiranya Engkau tetap berkenan menolong kami di masa-masa yang sulit ini. Kami terkendala dengan banyak hal. Ada anak-anak kami yang kini hanya bisa belajar online. Tuhan kiranya terus memberi semangat bagi mereka untuk tetap bisa menggunakan waktu-waktu yang ada. Sekalipun hanya bisa belajar di rumah, mereka tetap bisa menuntut ilmu, menimba ilmu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga hanya dapat bekerja di rumah. Tuhan tetap memberi kemampuan bagi mereka agar pula tetap bisa bekerja dengan baik. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena masa pandemi COVID-19 ini tidak dapat lagi bekerja. Tuhan kiranya membuka jalan. Tuhan kiranya memberi hikmat-Mu, sehingga mereka tetap bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Mereka bisa mengalami pemulihan, dan mereka boleh terus melanjutkan perjuangan kehidupan mereka dengan baik. Kami pula berdoa bagi
saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Mereka yang harus menjalani pengobatan dan perawatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Di antaranya Penatua Mamondol Ontorayo dan Bapak Lefran Makal Lalube, orang tua dari keluarga Berhandus Makal Lalube, yang akan jalani operasi pada besok hari di Rumah Sakit Kando Malalayang. Tuhan, kami bermohon ada kesehatan dan kekuatan yang mereka boleh kembali alami. Karena itu berkati kiranya apa yang tengah maupun yang akan diupayakan untuk pemulihan kesehatan dari saudara-saudara kami ini. Kiranya mereka boleh kembali menerima kekuatan yang sepenuhnya dari Tuhan, kesehatan yang sepenuhnya dari Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami Bapa yang terpapar virus corona. Tuhan, tolong kiranya mereka, sehatkan pula kiranya mereka. Para tenaga medis yang tengah berjuang di masa pandemi COVID-19, jaga dan lindungilah kiranya mereka. Sehat dan kuatkanlah pula mereka. Tuhan kiranya terus memberkati mereka yang selalu memberi diri untuk memberikan pelayanan. Terima kasih ya Bapa. Jemaat-Mu Gemim Petra kiranya diberkati oleh Tuhan. Dari kolom 1 hingga kolom 14, keluarga-keluarga kami dalam perjuangan kehidupan ini ya Bapa, kiranya pula diberikan Tuhan hikmat, kiranya pula diberikan Tuhan penjagaan dan perlindungan. Sehatkan dan kuatkanlah kiranya kami Bapa. Mampukan kami untuk bisa bersikap bijak menjalani kehidupan ini dalam berbagai situasi dan kondisi. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya Bapa, karena itu terus diberkati hamba-Hamba-Mu, memberkati para pelayan khusus bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada. Diberkati kiranya Komisi Kerja, Komisi BIPRA, BPPJ, pegawai gereja, kostor, diberkati kiranya selalu. Kami semua yang Tuhan percayakan untuk melayani diberkati. Panitia hari-hari raya gereja, Tuhan kiranya juga berkenan memberkati mereka. Tim multimedia yang setia memberikan pelayanan, diberkati pula kiranya mereka Bapa. Sehat dan kuatkanlah pula mereka. Saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, pro kantor, organis, pengisi pujian, pelayan khusus yang boleh hadir, diberkati kiranya. Mampukan kami semua untuk tetap boleh berjalan bersama melayani Tuhan. Bersukacita selalu, memberi diri melayani Tuhan. Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, yang kiranya terus menaungi kehidupan kami jemaat-Mu Gemim Petra, dalam anugerah kasih sayang Tuhan, yang terus menyatukan kami dalam iman harap dan kasih hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih pula ya Tuhan, hari kemarin daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara,
diberkati oleh Tuhan dalam usia yang ke-56 tahun. Diberkati kiranya Bapak Gubernur Sulawesi Utara bersama Wakil Gubernur, jajaran pemerintah yang ada, hingga di pelosok desa, kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara. Diberkati kiranya mereka dengan hikmat-Mu. Diberkati mereka dengan kemampuan untuk bisa menjalankan tugas pemerintahan yang ada. Engkau yang kiranya menjaga melindungi kami dan memampukan kami agar kami boleh terlepas dari masa pandemi COVID-19 dan dimampukan terus untuk bisa memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala kerinduan dan harapan kami, segenap pergumulan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menjawab setiap seru doa kami, setiap harapan dan kerinduan kami, keluarga-keluarga kami, pola kami jemaat-Mu. Kami percaya Engkau pula yang akan terus memberkati kami. Dan saat ini kami pun bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Tuhan muduskan menerima ungkapan sukacita dan syukur kami pula melalui persembahan ini. Ya Bapa di surga, bila sebentar nanti ada di antara kami yang akan melanjutkan pekerjaan, Tuhan kiranya pula terus memberkati mereka. Bila kami nanti akan beristirahat, Tuhan kiranya juga berkenan menjaga kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan kiranya kami dari sakit. Terima kasih Bapa, inilah kami yang berseru bermohon hanya kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami semua berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, dan mari sambil berdiri kita kidungkan lagu Janji Tuhan. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa.
Jemaat terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kristus, ibadah kolom saat ini telah selesai. Dan tentunya kami mewakili dari BPMJ, bahkan seluruh pelayan khusus Penatua Samas, dari kolom 1 hingga kolom 14, bahkan seluruh warga jemaat Petra, mengucapkan banyak terima kasih pada Pendeta Pinkan Waleleng Moningka MTH, di mana yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih bagi petugas yang terlibat di malam hari ini, baik prokantor, baik pianis, bahkan yang membawakan puji-pujian. Tak lupa juga bagi multimedia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.